Halo sahabat, saat saya mau mengabunkan jambu air ini semua, ada salah seorang teman yang ngasih saran karena lahannya sempit, sementara saya ingin tanam banyak untuk dibuat bibit nantinya supaya saya bisa jualan bibit seperti para senior gitu. Ia menyarankan untuk melakukan 3 hal paling minimal, ya salah satunya dipilih. Kalau memang tanahnya sama seperti yang saya miliki di depan rumah ini, tanahnya tidak terlalu luas, ini ukuran 8 kali 14 meter. Langkah pertama yang dia ajukan atau dia sarankan adalah menggunakan sistem ultra high density planting untuk sistem penanaman bibit-bibit jambu ini. Nah, maka kalau Anda lihat di video ini, jarak tanam antara satu pohon ke pohon lainnya sekitar 75 cm sampai 1 meter, jadi sangat rapat. Nah, kenapa saya masih berani? Karena di tempat kita dataran rendah dan cahaya matahari full menyinari dari pagi sampai sore. Jadi walaupun tanam rapat, jadi masih bisa untuk mendapatkan sinar matahari. Kemudian yang kedua, kenapa saya masih berani menggunakan sistem tanam rapat seperti ini? Karena memang kita mengambil ke pucuk ataupun mengambil batang-batang kecil yang setiap saat tumbuh untuk segera dijadikan bibit. Ya, saya menggunakan sistem okulasi dalam hal ini. Baik itu tempel, ya, disisip, ditempel di batang ataupun disambung pucuk. Jadi walaupun pohonnya terlalu banyak dan rapat, ya, tetap ini tidak mengganggu pertumbuhannya, juga tidak mengganggu perkembangan tunasnya, karena memang ini produktif. Setiap ada tunas yang muncul dan itu bagus, maka kita langsung memotong dan menempel atau disambung pucuk ke pohon yang lain. Nah, dengan cara ini maka pasti pohon ini akan tumbuh kerdil seperti bonsai, sementara ia menjadi indukan yang produktif. Karena setiap saat kita menggunakan tunas-tunasnya, juga mata-mata tunasnya untuk okulasi. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan sistem tabolong pot. Ini juga diyakini bisa menambah jumlah pohon di lokasi yang cukup sempit. Jadi dengan adanya tabolong pot, kita bisa mengatur jarak dan pohonnya karena tidak akan besar seperti langsung ditanam di tanah, maka tidak akan menghabiskan space yang luas dengan cara tabolong pot. Nah, ini kedepannya juga kita akan menggunakan sistem ini setelah tanam rapat ini sebagai indukan, dan dari indukan ini kita membuat bibit okulasi ataupun cakokan, kita langsung tanam di tabulan pot. Karena di belakang rumah saya juga ukuran
Tanah yang tersisa adalah lebarnya ini 7 kali 14 meter, sama dengan di halaman depan. Karena di pinggir rumah itu tidak ada space sama sekali, ada rumah kakak, saudara, juga rumah tetangga. Jadi tanam merapat dan tambulan pot bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menanam pohon apapun, pohon buah terutama di lahan yang sempit. Maka ini bisa juga Anda menanam pohon lain dengan pengaturan yang luar biasa dan perawatan yang bagus. Nah, kemudian tambulan pot ini dalam sisi bisnis dan estetika menjadi sangat menarik ya. Di tempat kita bukan di kota tapi di kampung ya. Ternyata orang kampung pun sekarang sudah begitu rupa menghias halaman depannya. Dan kita juga sangat surprise ketika mereka banyak pesan tambulan pot kepada saya. Harganya pun terbilang lebih tinggi ya, lebih mahal daripada kita menjual yang masih di polybag. Kalau sudah di pot, apalagi pohonnya bagus, sudah berbunga atau sudah berbuah, harganya bisa lebih tinggi. Seperti madu deli hijau kan, kalau di tambulan potnya ada yang menjual di angka 25.000, bahkan ada yang menjual 15.000 ya. Kalau di polybag, tapi kalau saya pindahkan ke pot itu harganya bisa naik. Padahal pot kan harganya cuma berapa gitu. Yang besar palingnya 70.000. Pot yang besar 70.000 atau paling tinggi 150.000 ya. Tapi mereka bisa mengambil sampai 500, setengah juta, bahkan 1 juta pun kalau pohonnya sudah berbuah kan menjadi worth it buat kita. Senang ya kita menjual pohon yang perawatannya juga mudah ya. Kemudian potnya juga hanya berkisar antara 100 sampai 150.000. Saat dijual ternyata 500.000. Madu deli hijau itu tidak waktu lama untuk berbunga dan berbuahnya, sekitar 7 bulan. Ya kita simpan 7 bulan tuh sudah jadi 50.000, bahkan asalnya kan bibitnya gratis dari pohon indukan tadi yang ditanam rapat tadi. Lanjut ke yang ketiga ya. Jadi sistem yang ketiga ini penting sekali dan sangat menarik. Anda bisa menggunakan sistem tanam kombinasi. Jadi satu pohon jambu bisa menggunakan 4. Jadi nanti kan kalau sistem saya, jadi jambu itu tidak dibiarkan cabangnya tumbuh banyak, cukup 4 arah mata angin saja. Jadi batang utama kemudian melahirkan batang sekunder jadi 4. Nah itu 4 ini nanti bisa disambung dengan jambu yang berbeda-beda. Mungkin yang menarik itu jambu misalkan Berby Sugar, kemudian yang sebelahnya ada lagi Green Giant, kemudian Tong Samsi, kemudian misalkan yang besar lagi misalkan Mutiara Hitam ataupun King Rose Apple. Itu kan jadi menarik. Ini harga jualnya juga lebih tinggi. Saya saja beli dari Pak Irawan Dwi Atmoko itu 2 kombinasi ya, antara Mutiara Hitam dan Cocok itu harga 300.000 ya, padahal ukuran kecil. Makanya ini juga bisnis saya nantinya. Saya akan menggunakan di tanah juga, yang di polybag juga, yang di nanti tambulan pot saya juga akan menggunakan sistem ini. Saya akan setting pohon-pohon saya, bibit-bibit saya yang jual nanti. Satu pohon bisa ada 4. Ya saya maksimal 4. Sebenarnya bisa lebih, tapi saya inginnya maksimal 4. Biar 4 cabang nanti yang membuahkan atau menghasilkan jambu yang berbeda-beda. Dalam satu pohon itu 4 jenis jambu. Menarik kan? Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kecoklatan, ada yang agak-agak
agak kemerahan gitu ya. Jadi berwarna-warni. Menarik sekali nih bisnisnya. Oke, coba saja 3 cara itu. Pertama UHDP, Ultra High Density Planting, kemudian yang kedua tabula pot, yang ketiga adalah dengan cara menanam pohon kombinasi. Oke, sekian sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.